sehat mengerti dan perbedaan bangsa saja mengatakan dan orang tua baca dirinya dibully. Kalau kaburnya itu ditambah lagi dengan masalah dalam keluarga yang selalu saja menjadikan dan sebagai bapak di rumahnya apakah ia mendapatkan teman sejati di sekolahnya? Ada yang ingin tahu? Baik, mari kita mulai dan selamat menyaksikan. Matahari cerah menyinari sekeliling sekolah membuat semua siswa dan siswi tampak senang. Namun bagi seorang anak bernama Mahaya, setiap pagi yang cerah di sekolah itu bukanlah hari yang cerah tetapi awal pagi yang buruk. Mahaya adalah seorang gadis cantik dan pintar, namun karena hal itu banyak orang-orang di sekitarnya tidak menyukainya. Setiap pagi ia selalu pergi ke toilet untuk menyendiri sebelum pembelajaran dimulai. Ia berpikir bahwa di toilet sekolah akan mendapat ketenangan. Namun ketenangan itu berakhir saat teman sekelasnya Zalia, Azza, dan Fani pergi ke toilet sekolah dan bertemu dengan Mahaya. Kebetulan, selamat pagi Mahaya. Aduh, sudah sakit. Udah, cuy, rasain lo tuh. Siapa suruh nilai di kelas selalu aja yang bagus. Lain kali disalahin salah satu, biar aku nilai tertinggi di kelas. Dasar caper. Mampus lo. Egois sih, nggak sadar diri banget jadi orang. Sadar diri, lo itu nggak punya siapa-siapa di sini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Hari ini Ibu ingin membahas materi tentang statistika. Anak-anak Ibu, permisi Bu, apakah saya boleh masuk? Saya tadi habis terjatuh di selokan Bu, jadi saya harus membersihkan pakaian terlebih dahulu. Oh ya Allah, iya nah, nggak apa-apa, masuk aja. Atau kamu mau ke UKS untuk istirahat? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa kok Bu. Pasti alasan aja tuh Bu. Pasti dia habis manjat pagar, makanya pakainya lusuh begitu. Ew. Iya Bu, dia terlambat terus dia manjat pagar deh. Diam kalian semua. Bisa-bisanya ada teman kita yang terkena musibah, kalian malah menertawakannya seperti ini. Sudah, kamu duduk Mahaya. Baik Bu, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni... Permisi Bu Dera, saya ingin mengantarkan siswi pindahan dari Singapura ke kelas ini. Oh, baik Pak, silahkan. Terima kasih ya Pak. Baik anak-anak Ibu, kita kedatangan murid baru nih. Nah, kamu silakan perkenalkan diri kepada teman-teman baru kamu ya. Baik, terima kasih Bu. Halo semua, perkenalkan nama aku Akira Aswariata Putri. Di sini aku siswa pindahan dari SMK The Gold Star di Singapura. Senang bisa bertemu teman-teman semua. Salam kenal ya. Iya. Baik Akira, silahkan kamu duduk di bangku yang kosong ya. Baik Bu, terima kasih. Permisi, aku boleh duduk di samping kamu nggak? Hah? Oh, iya nggak apa-apa, duduk aja. Oke, makasih ya. Wah, kamu cantik deh, aku berharap bisa temenan sama kamu. Oh, iya. Aduh, itu tangan kamu kenapa? Oh, enggak apa-apa kok, ini cuma... Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengambil semua ilmunya ya. Selamat beristirahat dan hati-hati di jalan. Baik, Bu. Lalu Mahaya bergegas pergi meninggalkan kelas karena ia takut ada yang menanyakan luka di tangannya itu. Di sisi lain, Akira sebagai seorang siswa baru yang tertarik untuk berteman dengan Mahaya pun merasa heran atas tingkah lakunya pada hari ini. Pembulian Mahaya tak sampai di situ saja. Pada saat pulang pun, ia tetap saja tidak tenang. Saat perjalanan pulang sekolah, tetangga Mahaya yaitu Aca, Cinta, dan Dina kerap juga tidak menyukai Mahaya. Bu, lihat tuh, lusuh banget ya pakaiannya. Iya Bu, saya sih nggak mau ya punya anak pakainya lusuh gitu. Iyalah lusuh, katanya dibully di sekolah. Dengar-dengar juga katanya dia anak yang tidak diinginkan di keluarganya Bu, apalagi semenjak ayahnya menikah lagi. Saya juga pernah dengar tuh, ngeliat dia pulang tengah malam sama laki-laki. Ibu nggak salah dengar kok Bu, saya memang pernah melihat dia bersama seorang pria dan pergi ke tempat yang nggak benar Bu, bahkan sampai mampu membuka segala.
Seram ya Bu, padahal masih anak sekolahan. Ya Allah, kok mereka kayak gitu banget ya? Padahal kan aku pulang ngaji. Mahaya yang mendengar gosip itu bergegas pulang ke rumah dengan tergesa-gesa berjalan ke rumahnya. Sesampainya di rumah Mahaya, langsung bergegas ke kamarnya untuk berganti pakaian. Namun sang ibu memanggilnya untuk membereskan pekerjaan rumah. Mahaya tanpa berganti pakaian langsung menghampiri ibunya dan membereskan pekerjaan rumah. Hei Maya, ingat di sini aku yang berkuasa. Kau harus menuruti semua perintahku. Bereskan rumah ini sebelum malam dan masaklah untuk makan malam nanti. Konsentrasi Mahaya mulai pudar. Ia merasa sangat lelah atas hari-harinya pada hari ini. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, ternyata Mahaya lupa untuk memasak nasi dan ibunya melihat hal itu. Pada saat itu, ibunya langsung memanggil Mahaya. Maya, sini kamu. Iya Bu, ada apa? Mana nasi untuk makan malam? Kok masih kosong pancinya? Kamu belum masak ya? Kamu ngapain aja di rumah? Dasar pemalas kamu. Gini, dari sekolah, masih aja gak becus kerjanya, masak sana cepat. Aduh, Ibu, makanya kalau kerja itu yang benar. Masak sana yang benar, ngapain lo mau nangis? Aku udah lapar banget ini. Masak aja dong, gak becus. Akhirnya kembali dengan penuh luka di tubuhnya, Mahaya pun tetap melanjutkannya. Lalu pada saat itu ia lapar dan ia ingin makan. Namun ibunya tidak membiarkan ia makan begitu saja. Ia harus menunggu keluarganya selesai makan terlebih dahulu, dan setelah itu baru Mahaya yang memakan sisa makanan di keluarganya. Akhirnya kenyang. Hei nak, makanan kamu kok nggak dihabiskan? Udah kenyang Bu, lagian kan ada Mahaya yang bisa makan sisaan aku. Hei Mahaya, sini kamu. Aku udah menghabiskan semua makanannya, dan cuman ini yang tersisa. Makan sisa aku ya, aku sudah kenyang. Silakan kamu makan sisa-sisa ini. Ingat, setelah makan cuci piring semuanya. Baik Bu, baik Kak. Setelah makan dan mencuci piring, Mahaya kembali ke kamar dengan muka pucat dan lusuh. Ia terbaring di kamarnya. Langit pun kembali menjadi lebih gelap dan hanya sinar bulan dengan angin semilir yang masuk dari jendela kamar Mahaya di bawah sinar itu. Mahaya menuliskan seluruh keluh kesahnya di buku diarinya yang tak pernah satu orang pun dapat menyentuh buku itu dan ketiduran. Keesokan harinya, ia kembali bersekolah dan kerap kembali mengalami berbagai bulian, caci makian dari teman-temannya, guru, bahkan keluarganya sendiri. Pagi itu, Zalia, Fani, dan Aza menghampiri tempat duduknya dan memberikan pembulian terhadap Mahaya. Mahaya merasa sangat jenuh dan lelah. Namun di samping itu, ada Akira yang selalu mengamati Mahaya berkali-kali. Akira ingin mendekatkan diri kepada Mahaya, bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Mahaya. Namun Mahaya sangat menutup diri sehingga hal yang dilakukan Akira untuk mendekatkan diri kepada Mahaya pun menjadi sia-sia. Namun Akira tidak menyerah. Mahaya, stop ngehindar dari aku. Kamu tuh kenapa sih? Kok baju kamu selalu aja kotor? Misalnya habis istirahat. Terus juga kenapa tangan kamu penuh luka? Hah? Bahkan lebih anehnya, kamu tuh seolah takut sama Zalia dan gengnya. Kamu juga selalu digangguin sama mereka. Terkadang aku juga ngerasa kamu tuh takut sama aku. Enggak kok, kamu salah mungkin. Aku enggak kayak gitu kok. Aku enggak apa-apa. Kamu salah mengira mungkin. Mahaya, kamu tuh bisa cerita kalau misalnya kamu butuh teman cerita. Kamu nggak boleh diem gini terus. Aku yakin kamu tuh nggak baik-baik aja. Enggak, kamu salah sangka. Aku itu nggak apa-apa kok. Bohong, aku tahu pasti terjadi apa-apa kan. Ayo cerita Mahaya. Itu buku apa ya? Apa boleh aku lihat? Enggak, ini bukan apa-apa. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk Mahaya, tadi ibu dapat panggilan dari Pak Luki. Kamu dipanggil Pak Luki untuk datang ke ruangannya setelah pulang sekolah. Baik Bu. Tunggu Mahaya.
Akira pun masih bingung atas apa yang terjadi pada Mahaya. Ia ingin membantu Mahaya, tapi usahanya selalu digagalkan oleh Mahaya sendiri yang selalu menutupi hal-hal yang terjadi pada dirinya. Akira mengambil buku diari Mahaya yang terjatuh di lantai dan membaca isi buku tersebut. Akira terkejut akan isi dari buku itu. Ia ingin mengembalikannya kepada Mahaya dan berbicara dengan Mahaya. Ia pun menunggu Mahaya di kelasnya. Sesampainya di ruang Pak Luki, Mahaya bertemu dengan Pak Luki. Pak Luki adalah seorang guru fisika seperti pada umumnya. Namun ia sudah berumur 35 tahun. Akan tetapi, ia belum menikah sampai sekarang. Ternyata kedatangan Mahaya ke ruangan itu adalah hal yang salah. Duduk kamu dulu di sini. Baik Pak, ada keperluan apa ya Pak? Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin melihat wajah cantik kamu. Sini saya bawa dulu kamu. Jangan Pak, Mahaya takut. Jika tidak ada keperluan, Mahaya izin keluar ya Pak. Nggak bisa dong. Kamu beli dulu oke saya. Baik Pak, setelah itu saya izin pulang ya Pak. Pijitlah dulu. Belum apa-apa kau sudah nggak pulang kamu. Dengan penuh terpaksa, Mahaya pun memijat kaki Pak Luki. Dan siapa sangka Pak Luki tetap saja melecehkan Mahaya dengan membuka jilbab Mahaya di dalam ruangannya. Mahaya pun berteriak histeris. Jangan, Pak, jangan. Teriakannya sampai terdengar di luar ruangan Pak Luki. Ternyata saat itu ada Akira yang sedang menuju gerbang sekolah. Namun dia mendengar suara teriakan yang ia rasa tidak asing di kupingnya. Ia mendekati sumber suara tersebut. Setelah sampai di sumber suara, seketika Akira pun merasa jijik dan emosi, lalu mendobrak pintu ruangan Pak Luki. Berhenti, Bapak udah gila ya? Lepasin Mahaya sekarang atau saya laporin Bapak ke polisi. Karena aksinya dipergok oleh Akira, Pak Luki panik sehingga ia mengambil tongkat sapu dan memukulkan kepala Akira menggunakan tongkat sapu tersebut. Sialan. Karena memukulkannya terlalu keras sehingga menyebabkan kepalanya berdarah, dan kejadian tersebut menyebabkan Akira koma dan harus dirawat di rumah sakit. Mahaya yang menyaksikan kejadian itu membuat Mahaya diancam oleh Pak Luki untuk tidak boleh berbicara apapun mengenai hal ini. Mahaya pun langsung bergegas pulang. Awas kamu ganggu siapa ya? Pulang sana kamu. Saat perjalanan pulang kembali ke rumah, Mahaya dihadang oleh Zalia, Fani, dan Aza. Aduh. Hei Mahaya, urusan kita belum selesai ya. Lihat ini, kami memotretmu dengan Pak Luki yang sedang berduaan di ruangannya. Kami akan menyebarkan berita ini ke seluruh sekolah. Mahaya, bener-bener nggak tahu diri ya. Rasain tuh, lo pantas ngedapetin hal itu. Dengan penuh paksaan, Mahaya menarik jilbabnya dan menuju rumahnya dengan perasaan campur aduk. Tidak sampai di situ, tetangga Mahaya yang tidak menyukai Mahaya kerap menjulitkannya dengan berita yang tidak mengenakan. Mahaya, pasti kamu malam ini pergi bersama pria lagi kan? Udah, nggak usah sok polos dengan baju lusuh seperti itu. Jangan harap kamu dapat perhatian dari orang sekitar kamu. Kamu kan cuma aib di kampung ini. Benar tuh benar, kami nggak mau ya ada perempuan nggak benar di sini. Jangan sampai anak saya jadi seperti kamu. Ya Allah, pasti salah aku sama mereka kayak gini. Mahaya yang mendengar berita yang semakin tidak benar langsung berlalu dan bergegas pulang ke rumahnya. Seperti biasa, Mahaya mengerjakan pekerjaan rumahnya sambil menerima cacian dari keluarganya itu. Setelah selesai membereskan pekerjaan rumah, Mahaya duduk di kamarnya dan menulis hari-harinya di buku diari. Namun, tiba-tiba datang adiknya dengan penuh kekesalan. Kak Mahaya, aku kesal dan malu. Kakak jangan pernah mengaku kalau aku adiknya kakak. Aku malu punya kakak seperti Kak Mahaya yang selalu dibully dan selalu lusuh. Pasti kakak kan yang bilang ke orang-orang kalau kakak adalah kakak aku. Aku nggak mau punya kakak kayak Kak Mahaya. Iya, benar kamu Safa. Ibu juga sudah muak dengan gosipan tetangga tentang anak ini. Ibu ingin pindah di rumah saja. Ibu sudah menyiapkan pakaian kalian berdua. Ayo kita pergi dari kampung ini. Iya dek, kita pergi saja dari sini. Kamu mau kan punya kakak seperti Mahaya? Aku juga nggak ingin mempunyai adik seperti dia. Ibu Mahaya, Aisyah, dan Safa meninggalkan rumah itu tanpa ada salam perpisahan kepada Mahaya. Mahaya yang melihat keluarganya pergi dari rumah dan meninggalkannya sendirian langsung menangis dan terbaring di kamarnya.
Tiba-tiba ia mengingat kejadian yang terjadi pada saat pulang sekolah itu. Ia sangat takut untuk kembali dan bersekolah. Ia mendapat kabar bahwa Akira dirawat di rumah sakit. Ia tidak ingin bersekolah karena ia ingin menyalahkan diri sendiri atas apa yang menimpa Akira. Ia tidak berani untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di sekolah. Keesokan harinya. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ini ibu tidak melihat Mahaya. Apakah dari anak-anak ibu sekalian ada yang melihat dan tahu apa yang terjadi pada Mahaya? Enggak tuh bu, palingan juga dia terlambat seperti biasa bu, bahkan bolos. Iya bu, iya. Setelah seminggu Akira terbaring di rumah sakit, Akira kembali bersekolah. Namun, ia tidak melihat kehadiran Mahaya. Hari-hari berlalu, Mahaya tidak pernah datang ke sekolah lagi. Akira sangat mengkhawatirkannya. Akira mengusulkan pada Ibu Dera untuk menjenguk Mahaya. Ibu Dera, Akira sangat mengkhawatirkan Mahaya. Akira pengen jenguk Mahaya bersama Ibu. Boleh nggak Bu Ibu nemenin saya ke rumah Mahaya? Saya nggak tahu Bu rumah Mahaya di mana. Boleh Akira, kebetulan ibu juga berencana ingin menjenguk dan ingin tahu apa yang terjadi pada Mahaya. Dan sepertinya dari raut wajah kamu ingin menyampaikan sesuatu sama ibu ya? Iya Bu, ada hal penting yang Ibu harus tahu. Ibu Dera dan Akira berjalan menuju ke rumah Mahaya. Saat di perjalanan, Akira menceritakan tentang Mahaya mulai dari apa yang tertulis di buku diari hingga kejadian yang membuat Akira koma. Ibu Dera yang mendengarkan semua cerita Akira membuat Ibu Dera sangat terkejut dan hampir tidak mempercayainya. Ibu Dera tidak bisa berkata-kata dan langsung mengajak Akira bergegas ke rumah Mahaya. Sesampainya di rumah Mahaya. Assalamualaikum Mahaya. Mahaya, ini Ibu Dera dan Akira. Mahaya, buka pintunya, ini aku. Rumah ini sepertinya tidak ada penghuninya ya? Iya Bu, apa kita buka aja ya? Iya, Ibu buka ya. Assalamualaikum Mahaya. Ibu dan Akira masuk ya nak? Ibu Dera dan Akira mengelilingi dan mengecek ruangan-ruangan di rumah itu sampai di ruangan terakhir yang tampak lusuh. Astagfirullahaladzim, Mahaya! Bu, kenapa semuanya jadi kayak gini, Bu? Ini gimana, Bu? Aduh, Ibu juga nggak tahu nih. Ibu akan panggil polisi dan ambulans segera ya, Nak. Mahaya, bangun, Mahaya. Ini aku Akira. Mahaya, bangun. Mahaya, bangun. Mahaya, bangun. Mahaya, bangun. Mahaya, bangun. Mahaya yang sudah tidak sadarkan diri itu tidak rumah sakit. Namun Kastur berkata lain. Mahaya ternyata mengalami overdosis dikarenakan minum obat yang terlalu berlebihan. Ia didiagnosis bahwa ia mengalami stres berlebihan yang membuatnya penuh dengan tekanan yang berat dan pada akhirnya ia mengambil jalan terakhirnya. Saat di pemakaman, semua siswa dan guru hadir di pemakamannya. Tidak hanya siswa dan guru, namun keluarga Mahaya yang meninggalkan Mahaya turut hadir di pemakamannya. Akira menangis dan kesal pada semua orang yang hadir di pemakaman Mahaya. Saat pemakaman sedang berlangsung, polisi datang menghampiri pemakaman tersebut. Komisi, maaf mengganggu. Saya dari pihak kepolisian ingin menangkap saudara Pak Luki dengan laporan telah melakukan pelecehan terhadap Mahaya. Tidak hanya itu, Pak Luki juga telah melakukan kekerasan pada saudari Akira hingga koma. Dan saya ingin menangkap saudari Ibu Mahaya yang telah melakukan kekerasan pada anak. Untuk itu, saya harap Pak Luki dan Ibu Maya ada ikut saya ke kantor. Saya telah mengetahui semuanya dari Akira dan saya yang telah melaporkannya. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mendapatkan balasan dari apa yang telah kalian lakukan. Untuk Zalia, Fani, dan Azza, kalian Ibu hukum atas perbuatan kalian yang sering membuli Mahaya. Harusnya Ibu lebih cepat mengetahui
mengetahui akan hal ini. Kalian bertiga ikut ibu sekarang. Kasus yang telah menimpa Mahaya tersebar di sekolah dan di kampungnya. Para siswa-siswi bahkan tetangganya merasa menyesal akan perbuatannya. Dia adalah sosok yang selalu tersenyum, tapi di balik senyumnya ada lautan kesedihan yang tak terukur. Di sekolah, dia menjadi sasaran bully, dihina, direndahkan oleh teman-teman yang seharusnya menjadi sahabat. Kata-kata tajam yang dilemparkan kepadanya seperti anak panah, menembus jiwanya yang rapuh. Setiap ejekan, setiap tawa yang mengejek, semakin mengubur rasa percaya dirinya. Dia bertanya, mengapa aku tidak cukup baik? Mengapa mereka tidak bisa melihat siapa aku sebenarnya? Di rumah, situasinya tidak lebih baik. Keluarga yang seharusnya menjadi perlindungan, justru menjadi sumber luka. Dia merasa tidak dicintai, tidak dihargai, seolah-olah keberadaannya hanyalah beban. Setiap kali dia berusaha untuk mendapatkan perhatian, yang dia dapatkan hanyalah penolakan. Dan setiap cacian itu seperti batu yang dijatuhkan ke dalam hatinya, membuatnya semakin tenggelam dalam kesedihan. Hingga suatu hari, dalam keputusasaannya, dia mengambil langkah terakhirnya. Dia memilih untuk pergi, meninggalkan dunia yang penuh dengan rasa sakit dan pengabaian. Sebuah keputusan yang tragis, namun baginya mungkin itu satu-satunya jalan keluar dari kegelapan yang menyelimutinya. Jangan biarkan kisah ini terulang. Mari kita berjanji untuk lebih peka, lebih peduli dan lebih mencintai. Setiap orang berhak untuk dicintai dan dihargai, tidak peduli seberapa besar atau kecil mereka. Dan untuk kalian yang merasa terpuruk, ingatlah kamu tidak sendirian. Ada harapan di ujung jalan, ada cahaya di balik kegelapan. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan, untuk berbagi cerita, dan untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Kamu berharga, dan dunia ini membutuhkan kehadiranmu. Mari kita bangkit bersama, menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara, dan menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan pengertian. Mahaya, temanku, tenanglah kau dalam keabadianmu. Dari seorang yang selalu menghidupkan pelitamu, Akira.